Kriteria normatif kan sudah ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Kendati demikian, secara objektif kita harus memahami bahwa mereka ini adalah penyelenggara pemilu dan pemilihan serentak pertama di Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Karena itu secara objektif kita bisa memetakan sebetulnya masalah apa yang akan kita hadapi pada 2024. Yang pertama, masalah kerumitan teknis dan manajemen kepemiluan. Karena ini kali pertama kita menyelenggarakan secara serentak. Yang kedua, kita belum tahu pandemi ini akan berakhir atau tidak. Karena itu, kita masih berasumsi bahwa pemilu dan pemilihan kepala daerah di 2024 itu masih berada dalam konteks pandemi itu. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, kita juga harus sadar bahwa kepemimpinan nasional, terutama presiden, itu berakhir di 2024. Karena itu, tensi politik nasional pasti akan naik. Nah, penyelenggara pemilu di tingkat pusat ini, baik KPU maupun Bawaslu, harus mampu memitigasi tiga hal yang saya sebutkan tadi. Ya, Komisi 2 ini kan terdiri dari 9 partai politik, terdiri dari 9 fraksi, ya, dan kami sebetulnya kan menerima hasil dari tim seleksi yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini presiden, ya. Pansel itu pada saat itu menyeleksi lebih dari 400 orang yang kemudian mengerucut menjadi 14 nama calon anggota KPU, yang nanti kami pilih 7 nama di antara 14, dan 10 nama calon anggota Bawaslu yang kami harus pilih menjadi 5. Sehingga sebetulnya kalau dari proses ini kita lihat, kami ini hilir dari proses yang sudah berjalan jauh di hulu. Dan tim sel itu adalah mereka yang diyakini objektivitas, independensi, dan integritasnya untuk menjalankan tugas seleksi ini. Jadi sebetulnya berdasarkan tadi kondisi objektif tiga hal tadi, kami tinggal mencocokkan kira-kira orang mana yang paling pas untuk bisa menangani pemilu 2024. Kesamaan visi kita bersamalah untuk memilih penyelenggara yang punya kapasitas, kapabilitas, integritas, jejak rekam yang jelas gitu. Dan kami juga memperhatikan faktor pengalaman, ya. Baik pengalaman mereka di tingkat nasional maupun pengalaman banyak calon yang berada di tingkat lokal yang sudah berpuluh tahun menyelenggarakan pemilu ini, bahkan mulai dari tingkat kabupaten kota naik ke provinsi. Sekarang mereka mencoba men-challenge diri untuk menjadi bagian dari pengambil kebijakan kepemiluan di tingkat nasional. Nah, kami juga ingin memberi ruang pada kelompok-kelompok akademisi, mereka yang kritis selama ini, yang paham secara teoritik, pandai mengolah data gitu. Bagaimana kemudian mereka bisa juga terlibat dalam kepemiluan kita, agar nanti cara berpikirnya bisa out of box, tidak monoton sebagaimana penyelenggaraan pemilu yang selama ini dilakukan. Nah, cara-cara berpikir yang out of box, kreatif, itu saya kira dibutuhkan pada masa kritis seperti sekarang ini. Saya pastikan berita itu adalah cara untuk mengkerdilkan lembaga yang terhormat ini, DPR ini, terutama Komisi 2, dan kami pastikan kami betul-betul menjalankan proses uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kami bahkan belum berani membicarakan siapa yang akan terpilih sebelum semua kami seleksi. Kami pastikan tidak sekedar formalitas, dan karena itu kami membuka ruang baik aduan dari masyarakat sejak awal, termasuk saat ini seleksinya bisa ditonton secara langsung, secara terbuka, dan rekamannya juga bisa dilihat secara terbuka oleh masyarakat.